HP 2 jutaan emang kelihatan murah, tapi salah pilih dikit rasanya kayak buang duit, bos. Nah, buat ngebantu lu dapetin yang terbaik, gue udah sortir HP 2 jutaan paling worth it. Mulai dari yang kamera jernih sampai performa gaming gacor. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. HP 2 jutaan gak selamanya punya kamera burik, bos. Nah, lewat Nubia Focus 2 5G, lu bisa dapetin HP kamera belakang 108 megapiksel yang lumayan tajam, bos. Fitur penstabil OIS emang absen, tapi sebagai gantinya, Nubia ngasih fitur AIS dan bisa rekam video 4K juga. Salah satu fitur AI yang menurut gua menarik banget, ada fitur AI Sport Snapshot. Terus buat ningkatin kualitas warna di kondisi tertentu, Nubia juga ngasih AI HDR dan AI Super Night. Layar 6,7 inchinya punya refresh rate 120 Hz yang mulus banget. Tapi ya gitu, resolusinya masih sebatas HD Plus doang, bos. Soal chipsetnya yang pakai Unisoc T760, performanya udah lumayan gesit dan support 5G. Lewat baterai 5000 mAh di bodi 8 mm, HP-nya juga punya kemampuan fast charging 22,5 watt. Gas, kalau lu naksir sama Nubia Focus 2 5G, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, kalau ditanya HP Dimensity 7300 Ultimate yang paling murah, pilihan paling pas ada di Infinix Note 50X 5G. HP ini cocok buat elu yang hobi multitasking dan juga gaming, bos. Skor Antutunya tembus 800 ribuan poin, apalagi dia juga bawa RAM 8GB dan internal memori 256GB yang termasuk gede di kelasnya. Layarnya emang masih HD+, tapi sisi lebihnya layar 120Hz-nya udah ngebawa fitur dynamic bar yang interaktif. Buat nonton film, denger musik, sampai main game, lu juga bakal dibikin puas sama speaker stereo by JBL. Kamera belakangnya emang cuma single 50 megapiksel, tapi gokilnya dia udah bisa rekam video 4K. Ngebahas kelebihan lain dari Infinix Note 50X 5G, dia juga punya baterai 5200 mAh dan fast charging 45 watt. Gak ketinggalan juga fitur bypass charging. Nah, kalau lu tertarik sama Infinix Note 50X 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga, rekomendasi HP 2 jutaan terbaik berikutnya ada Poco M7 Pro 5G yang speknya lumayan balance. Layarnya udah pakai AMOLED 120Hz Full HD+. Asiknya juga buka kunci layar makin praktis karena ada fingerprint under display. Chipsetnya emang bukan yang paling powerful, tapi yang harus gua akuin, chipset Dimensity 7025 Ultra masih lumayan gacor buat multitasking. By the way, chipsetnya udah support 5G dan ada slot micro SD. Yes, Poco M7 Pro 5G punya RAM 8GB, internal memori 256GB, dan ada slot micro SD sampai 2TB. Jadi, buat elu yang suka muncul notif internal penuh, pakai Poco M7 Pro 5G udah aman banget, bos. Lanjut bahas kameranya. Ada dual kamera belakang 50 megapiksel bersensor Sony IMX882, termasuk juga fitur OIS buat stabilisasinya. Tapi ya gitu, rekaman videonya mentok di Full HD doang. Lumayan lah ya, 2 jutaan jangan berharap yang perfect, bos. Gas, sikat Poco M7 Pro 5G kalau lu suka sama HP-nya. Link belinya ada di deskripsi tuh. Yang kedua,
HP 2 jutaan spek rasa 3 jutaan ke atas. POVA 7 5G tampil gacor lewat chipset Dimensity 7300 Ultimate dan desain gamingnya. Ada fitur yang menarik banget buat sekelas HP-nya. Tecno ngasih wireless magnetic power bank buat ngecas dari bodi belakang. Baterainya lumayan badak di 6000 mAh, termasuk juga kemampuan fast charging 45 watt. Buat ngasih pengalaman gaming terbaik, Tecno nanemin chipset Dimensity 7300 Ultimate yang siap tabrak game berat. Yes, game kayak PUBG Mobile, Delta Force, sampai Genshin Impact bisa lu gaspol. Soal kamera emang nggak yang wah banget, tapi buat sekedar foto-foto dan rekam video santai, hasilnya udah nggak malu-maluin buat upload ke sosial media. Nah, kalau lu kegoda sama Tecno POVA 7 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih, 2 jutaan pengen punya HP kayak powerbank. Bisa banget bos, elu tinggal lirik si Moto G57 Power yang punya baterai badak 7000 mAh. Motorola sih bilang baterai segede itu bisa tahan buka Maps atau GPS nonstop seharian. Fast chargingnya emang nggak yang ngebut banget, tapi menurut gua pengecasan 33 watt masih lumayan oke buat kelas harganya. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 4 5G yang lumayan gesit dan irit bos. Lewat aplikasi Antutu versi 11, skornya berhasil dapetin 831 ribuan poin. Gak cuma menarik lewat spek baterai dan chipsetnya, dia juga punya kamera belakang Sony Allia T600 yang lumayan jernih. Tapi ya gitu, jangan berharap rekamannya yang stabil banget bos. Mumpung stoknya masih ready, gas sikat Moto G57 Power lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Pokoknya kalau nyari 2 jutaan gaming, Tecno POVA 7 5G bisa jadi pilihan menarik. Terus kalau nyari baterai badak dan tahan banting, gua rekomendasiin si Moto G57 Power 5G. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.